saudara-saudari, kaum muda, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali merenungkan tentang Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Tepat pada hari Jumat 8 April 2022. Untuk mengawali permenungan kita pada hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha-Rahim, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu mengajarkan kebenaran dan hidup. Ajarlah kami untuk selalu percaya akan perkataan dan perbuatan-Mu yang benar dan menyelamatkan. Semoga kami tetap setia dan tekun melaksanakan sabda-Mu dalam hidup sehari-hari, sehingga semakin banyak orang mengenal karya cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat setia pendengar channel Duk in Altum, di mana saja Anda berada. Mengawali permenungan kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan bacaan Injil hari ini dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah engkau berkata bahwa Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda dan anak-anak yang dicintai dan dikasihi Kristus. Tema yang saya angkat dalam permenungan pagi ini, kesaksianku dengan perbuatan.
Nelson Mandela adalah seorang presiden di Afrika Selatan yang selama 27 tahun memperjuangkan apartheid tanpa kekerasan. Ia dikenal karena perjuangannya menghapus praktik apartheid yang lama dikenal di Afrika Selatan. Ini adalah praktik yang membedakan bangsa kulit putih dan kulit hitam. Di Indonesia juga dikenal sosok presiden kita saat ini, Insinyur Joko Widodo, yang memperjuangkan nilai kerja yang nyata. Yang penting kerja dan kerja demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya di negara kita. Itulah kata-kata yang sering menjadi perbincangan ketika ditanya beberapa awak media. Memperjuangkan nilai kebaikan dan kebenaran itu bukan perkara kata-kata semata-mata, tetapi perbuatan konkret dalam hidup sehari-hari. Dengan kata lain, kata-kata dan perbuatan itu harus selaras dengan suatu tindakan konkret. Bukan sekedar pandai untuk berkata-kata, tetapi tidak dibuktikan dengan suatu perbuatan yang nyata. Ironisnya, ada banyak kisah tentang kejadian seperti itu, apalagi menjelang pemilu. Ada banyak janji-janji ingin diwujudkan. Setelah sekian lama janji itu tidak diwujud nyatakan. Lalu terjadi demo menuntut hasil kampanye. Kita bisa lihat hal ini di channel YouTube. Begitu banyak berita-berita tentang kejadian seperti itu. Bapak, Ibu, orang muda, anak-anak yang dicintai dan dikasihi Kristus, kita akan mendengar dari dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi. Bagi orang Yahudi, pernyataan bahwa dia adalah Bapa merupakan suatu hujatan. Hukum orang Yahudi menetapkan hukum atas hujatan. Siapa yang menghujat nama Tuhan pastilah dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat. Demikian juga dikatakan dalam kitab Imamat. Maka mereka bersiap-siap untuk melempari dia. Yesus menghadapi dengan memulai suatu argumen dengan tindakan baik yang telah dilakukannya. Tindakan baik yang dimaksud adalah menyembuhkan orang sakit, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang yang tertindas, memberi makan yang lapar, memberi penghiburan kepada orang yang sedang susah, membangkitkan orang mati. Yesus mulai menunjukkan suatu perbuatan yang nyata di hadapan orang Yahudi. Lebih lanjut, Yesus menegaskan di depan orang Yahudi, "Aku tidak meminta kamu untuk menerima perkataan-perkataanku, tetapi yang aku minta untuk menerima perbuatan-perbuatanku." Yesus tidak mendasari tuntutannya dengan kata-kata, tetapi dengan pekerjaan nyata yang telah dilakukannya, dan untuk itulah dia memberikan kesaksian tentang kebenaran. Kesaksiannya itu disampaikan dengan kata-kata yang penuh dengan kewibawaan, tetapi kata-kata itu diwujud nyatakannya dengan perbuatan yang konkret, dengan perbuatan yang nyata, dan perbuatan itu mengandung nilai kebenaran dan menyelamatkan bagi banyak orang. Di tengah situasi krisis akibat pandemi COVID-19, kita sebagai umat beriman menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi sesama. Bukan dengan kata-kata yang indah saja, tetapi dengan suatu perbuatan konkret. Kesaksian itulah menjadi tanda nyata kehadiran Tuhan.
sebab Dia telah melakukannya terlebih dahulu dengan tindakan kasih yang menyelamatkan. Meski harus menghadapi resiko, tetapi percayalah bahwa Tuhan menyertai semua perbuatan baik kita. Nelson Mandela dan Presiden Joko Widodo telah menunjukkan karya nyata dalam hidup mereka. Demikian pula panggilan kita sebagai orang yang beriman, dengan cara kita masing-masing melaksanakan karya pelayanan kita, dengan tindakan konkret kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita untuk mewujudkan karya kasih Allah dalam hidup kita sehari-hari. Pertanyaannya, apakah semua berjalan dengan baik atau dengan muluk-muluk? Tentu saja tidak. Bahkan kedua tokoh yang telah saya sebutkan di atas menjadi figur kerja nyata dalam memberikan nilai keadilan dan kebenaran. Bekerja keras untuk kebaikan bersama. Dia yang kita imani menjadi sosok pribadi yang mewartakan keselamatan dengan pekerjaan-pekerjaan nyata. Semoga kita pun berusaha untuk selalu memberikan pekerjaan yang nyata sebagaimana telah dilakukan oleh Tuhan sendiri. Tuhan selalu memberikan rahmat-Nya dalam seluruh niat baik dan usaha kita. Mari dalam kehidupan sehari-hari kita tetap berjuang untuk berbagi kasih secara nyata dengan melakukan tindakan solider, berbagi apa yang kita miliki dengan perbuatan-perbuatan konkret dalam hidup sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas karya kasih yang telah Engkau tunjukkan bagi kami sampai saat ini. Semoga kami berani menunjukkan perbuatan nyata dengan sikap saling melayani, berbagi kepada mereka yang menderita, mereka yang membutuhkan kehadiran kami. Kami yakin bahwa Engkau menyertai kami dimanapun kami berada. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya untuk kita semua, para pendengar channel Dokin Altum di mana saja Anda berada. Semoga niat baik, usaha dan karya pelayanan kita pada hari ini senantiasa diberkati oleh Tuhan sendiri. Selamat menjalankan tugas dan pelayanan. Tuhan memberkati. Amin.